aku sempet tanding dan cedera di tahun 2018. Cedera apa tuh kalau boleh tahu? Cedera mata. Hah? Jadi pas aku pertandingan terakhir aku ketonjok? kecolok. Oh, kecolok. Kecolok matanya. Nggak tahu ya, mata ternyata sensitif itu jadi. Halo Repsmania, balik lagi di channel kita Repstalk. Nah kali ini nih, kedatangan fighter cewek nih, Inandia Citra. Asik. Citra, apa kabar? Baik banget. Baik ya? Baik banget. Iya, udah lama banget gak ketemu Citra. Ya, berapa tahun ya kita nggak ketemu? Terakhir tuh Reps tuh 2014. Kenal Citra, sekarang baru ketemu lagi. Waktu itu lagi fight ya 2014. Waktu itu lagi kurus-kurusnya deh, sekarang nggak Kurusnya jauh 15 kilo yang 15 kilo yang lalu, teman-teman. Oh iya nih, anyway nih sebelum kita ngomongin soal MMA nih, kan katanya deket-deket ini mau tanding kan? Iya. Ya, kapan sih? Bulan? Lebaran. Habis Lebaran. Lebaran kan bulan Mei ya, jadi setelah itu ada waktu jeda kira-kira sebulan, terus kita fight. Oke, tapi gue pengen flashback sedikit nih, awal mulanya Citra nih kenal dunia pergulatan, dunia MMA ya, itu dari kapan sih? Dari kalau dunia MMA itu baru banget 2014 2015 setelah kita ketemu itu kan masih main Muay Thai ya. Oh, itu masih Muay Thai ternyata. Masih main Muay Thai doang. Nah, di situ belum belajar MMA sama sekali. Terus pengen MMA mulai naik lagi di Indonesia, terus pengen cobain. Jadi mulai deh belajar gulat, belajar jiu-jitsu, belajar tinju juga. Semuanya. Oke, jadi sekarang. Kan basicnya pertama Muay Thai ya. Nah itu akhirnya dari Muay Thai itu lu ngedalamin berapa macam apa sih namanya martial art ya? Itu berapa lama lu ngedalamin di antara jiu-jitsu terus apalagi gulat, itu berapa lama sih ngedalaminnya? Itu kalau Muay Thai kan emang udah dari ya? 2010 ya. Terus habis itu mulai jiu-jitsu sebenarnya aku paling lama. Terus semenjak 2014 itu aku fokus di jiu-jitsu terus sampai tahun-tahun lalu lah. Sedangkan di MMA mesti bisa tinju juga, mesti bisa gulat juga, tapi itu aku mix. Tapi aku tetap basicnya mungkin di Muay Thai, jiu-jitsu, kayak gitu. Terus sekarang boxingnya banyak, gulatnya mulai banyak. Udah mulai banyakin semua saya biar persiapannya lebih mateng ya. Yes, Nah ini mungkin klise banget ya pertanyaannya ya kan, mungkin setiap media datang ditanya nih, kamu kan perempuan, terus alasannya tertarik dengan bela diri itu kenapa gitu, itu kan klise kan, tapi mohon dijawab ya. Mohon dijawab. Jawabannya adalah karena apa ya, kayak banyak aja ya jawabannya. Pertama karena aku ngerasa keren aja bisa jadi fighter. Jadi perempuan bisa jadi fighter ngelakuin satu hal yang ya walaupun banyak juga perempuan yang ngelakuin, tapi kan banyak juga perempuan yang enggak ya. Iya, betul. Jadi kayaknya keren aja. Terus habis itu yang kedua banyak challenge-nya ternyata di sini. Dan kebetulan aku suka akan challenge diri sendiri. Kayak dulu aku cerita, kamu tahu kan dulu aku kecil banget. Terus habis itu ngerasa aduh mau ngapa-ngapain nggak kuat dulu. Sok-sokan mau jadi fighter padahal pukulan lemah segala macam, tendangan lemah, tapi ya udahlah gimana, yang kita sambil latihan di situ challenge aku mau improve, entah improve conditionnya, improve skillnya juga, buat aku seru. Dan habis itu karena latihan tiap hari, kalau nggak ada competition kan kayaknya nyalurin kemana? Ya kan? Tujuannya kemana nih gitu ya? Kalau ada competition kayak lebih semangatnya tuh lebih greget gitu ya? Lebih greget, jadi lanjut di pertandingan, lanjut terus sampai sekarang. Jadi awal kenalnya tuh lu waktu masih umur berapa sih awal kenal tuh cinta sama Muay Thai? Bela diri lah ya kita ngomongnya lebih general. Sebenarnya telat tuh, waktu itu udah kuliah. Aku udah kuliah. Tahun 2010 itu berarti aku di umur 21. Jadi kenalnya di umur segitu tuh ya? Udah mau lulus kuliah kan itu? Udah mau lulus kuliah, bener. Iya, ingat banget. Oke. Nah sekarang akhirnya merambah ke dunia MMA nih, ya kan? Ini tuh sebenarnya gue juga penasaran ya. Ini tuh lu pertama kali atau sebenarnya udah pernah pengen tanding di MMA sih? Sebenarnya udah pengen tanding di MMA dari 2014 itu. Setelah main Muay Thai itu udah mulai pengen. Cuman ketemu sama teman-teman dan pelatih-pelatih MMA, mereka bilang aku mesti walaupun udah bisa striking, mesti bisa grapplingnya, ground fightingnya.
kayak gitu. Jadi ya udah latihan dulu. Terus aku mulai MMA pertama kali tahun 2016. Oh 2016 lu mulai MMA. Oh sorry, kayaknya gue pernah ketemu Citra 2016 itu di pressconnya Seleb di FX deh dulu deh. Ada One Pride juga kalau nggak salah. Iya gue ingat gue ketemu lu Cit. Ketemu tapi bukan aku tuh kayaknya. Enggak, kamu bener, kamu. Ya, tapi bukan aku yang mau tanding ya. Oh iya, bukan. Aku yang mau tanding, cuma nonton. Nah. Iya, Kayak ada press-connya. Iya, pressconnya di Celebrity Fitness waktu itu. MMA. Iya. MMA. Aku ingat aku sama. Nah, iya. Tapi itu belum tanding, bukan lo yang tanding. Bukan aku yang tanding ya. Okay. Ada salah satu dari tim kita, teammate kita tanding. Oke. Bener kita ketemu di situ. Iya, makanya gue kapan terakhir ketemu Citra kan 2016 ternyata. Iya, di selfie inget juga tuh. Ingat dong, kan gue tegur, Cit. So akrab gitu, Cit. Padahal Citra gini ikut, siapa nih? Jadi 2016 jangan bilang ya. 2016 lu udah tanding tuh di kelas berapa nih? MMA di kelas 52. Nah, ternyata 52. MMA itu jadi pas Muay Thai kan aku main di 48 ya waktu itu. Emang karena kecil kan berarti cuma 45. Terus habis itu main MMA di kelas 52. Sampai sekarang dipanggilnya di kelas 52 terus. Kontraknya kelas 52. Jadi kayaknya emang nasib gue harus menaikkan berat badan. Gimana caranya biar bisa main di 52 dengan benar. Gitu kan. Jadi ya udah fokusnya tuh dari 2016 sampai sekarang fokus sama condition MMA main di kelas 52. Oh, oke. Nah, nanti di bulan Juni ini habis lebaran itu ya. Itu emang nanti turunnya tetap di kelas yang sama 52 juga. Tetap di kelas yang sama. Kebetulan perempuan ada di kelas itu dan cuma ada satu kelas. Oh, oke. Karena perempuan Indonesia atau Asia ya kebanyakan ukurannya di situ kali ya. Oh iya benar ya. Soalnya kalau acara-acara di luar tapi masih di Asia itu paling. Berarti ASEAN nih, kita ngomong ASEAN enggak ya. sih di dunia sih. Di dunia pun paling kecil tuh biasanya 52. 48 tuh jarang. Oh, itu paling kecil 52. Oh, oke. 48 sempat ada tapi nggak tahu ya kalau sekarang apa masih ada event yang masih punya 48 tapi kayak jarang. Nah, gue penasarannya gini nih, Cit. Gue tahu MMA itu kan pasti memerlukan stamina yang tinggi, terus juga kan pasti kalori yang terbakar juga banyak. Karena gue ngerasain, Cit, gue waktu itu ditatar sama Jerry Luhukai. Gue disuruh. Di sini ya. Enggak, waktu itu dia lagi buka cabang baru yang di Jakarta Barat. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Di situ gue disuruh, ayo lu latihan bareng gitu kan. Ngapain aja? Wah, parah banget, Cit. Skipping. Pokoknya semua waktu itu ada kelas itu langsung lu ikut. Kurang lebih 1 jam ya. 1 jam itu gue kayak mau muntah, bener mau muntah, sampai tepar gitu kan. Nah, sekarang gue bertanya ke lu, itu lu cara naikin berat badan gimana? Padahal kan intensitas kardiovaskularnya kan tinggi ya kalau memang kan. Nah, lu gimana nih? Aku cara naikin berat badannya pertama itu sebenarnya weightlifting. Oh, oke, ya, itu solusi yang bagus banget sih. Solusi pertama ya waktu itu karena tapi emang butuh kayak waktu ya. Karena nggak mudah kan dan butuh fokus banget. Soalnya pada saat aku nggak fokus misalnya weightliftingnya cuma buat latihan aja, fokusnya ke martial arts-nya misalnya kayak gitu, malah nggak dapet. Tapi begitu aku fokus kayak gue mesti naikin berat badan, jadi gue weightliftingnya bener-bener pengen bebannya naik terus, mulai masuk suplemen. Karena tadinya enggak kan, ternyata suplemen bantu banget. Mulai masuk suplemen dan makan terus makannya jadi lebih banyak kan. Tadi makan dikit. Terus kalau kita tenaga keluar banyak, pasti kita pengen makan lebih banyak. Nah, ternyata di situ akhirnya lu menemukan. Caranya. Titik terang dan titik telat. Itu kayak baru aku kan sebenarnya lift weight tuh udah dari awal-awal gitu. Cuman nggak pernah fokus nih sama soal nutrisinya ini. Apalagi soalnya kan belum mikirin mau naikin berat badan. Terus aku sempet tanding dan cedera di tahun 2018. Oke. Semenjak cedera itu nggak bisa main MMA. Cedera apa tuh kalau boleh tahu? Cedera mata. Hah? Jadi pas aku pertandingan terakhir aku kecolok. Oh, kecolok? Kecolok matanya. Terus habis itu recovery-nya lumayan lama karena dia nggak tahu ya, mata ternyata sensitif itu, jadi recovery-nya agak lama. Nah karena lama itu nggak bisa sparring, nggak bisa pukul-pukulan. Terus aku pikir ya udahlah, gue pengen fokus ini nih sama condition gue. Mulailah di situ ngambil suplemen yang banyak, belajar buat ngangkat bebannya. Gerakan yang benar seperti apa gitu ya? Benar dan mesti naik terus bebannya.
mulai mikirin masa otot kayak gitu-gitu kan, mulai mikirin fat loss. Jadi ntar lama-lama pindah haluan ya. jadi momen fitness. Tiba-tiba pensiun. Iya. Kok Citra ada di sini? Di body contest. Aduh. Oh gitu ceritanya, Ntar gue belajar deh pose-nya. Sabar. Iya, jadi semenjak itu lumayan tuh waktu ada 2-3 tahun. Nah ternyata 6 bulan pertama udah berhasil tuh naikin berat badan. Oh ternyata enak juga nih. Misalnya badan udah mulai ngerasa lebih strong, sebenarnya di martial art juga jadi nggak mudah cedera. Oke, ini kan berat badan naik nih. Itu ngaruh nggak sih ke kelincahan lu dalam gerakan Ngaruh gitu kan? banget. Ngaruh banget. Tapi aku nggak masalah karena aku lebih pilih untuk di latihan itu nggak cedera. Karena buat aku terlalu kecil tuh sangat nggak enak. Soalnya dikit-dikit sakit. Ya kan kalau misalnya lawan lagi dapet pasangan yang kan jarang tuh dapet pasangan cewek. Dapet pasangan cowok. Lebih banyak seringnya sparringnya ke cowok ya. Iya, terus cowoknya lebih besar dikit nanti antara cedera lah atau enggak kan pasti beda ya. Kalau kita kan karena aku kecil jadi aku pasti ngeluarin tenaga lebih banyak daripada Oh mereka. iya, make sense, benar. Jadi kalau misalnya badanku udah ngedrop, ntar aku sakit duluan. Oh Yang lain nggak apa-apa, terus aku nge-push jadi aku yang sakit, cedera, nggak enak. Jadi aku nggak apa-apa deh naikin berat badan. Awalnya pasti lebih lamban, lebih berat, nafas juga lebih gampang capek kan karena badannya berat. Tapi lama-lama kan ngebiasain. Oh, oke. Okay. Asik. Nah, nih Cid, gue kan juga awam ya di dunia MMA gitu kan. Gue pengen nanya deh, cedera-cedera yang biasa udah pernah lu alamin tuh apa aja sih selain lu tadi ngomong kecolok mata lu? Itu kan di pertandingan ya, kalau di latihan tuh kalau dulu ya, kalau sekarang sih untungnya udah berkurang banget. Kalau dulu tuh paling sering kalau untuk aku pribadi cederanya itu di ankle. Oh, ankle biasanya? Iya. Oke. Di ankle bisa macam-macam, dari boxing aja bisa kena, lagi kayak footwork, gerak-gerak tiba-tiba ke split gitu ya? Terus habis itu cedera. Paling sering di gulat. Kalau gulat apa? Ankle juga? Iya, pasangannya karena nggak ada cewek, laki-laki pun beratnya masih agak lebih besar dikit. Ntar habis itu dijatuhin, ketimpa dikit atau enggak kesandung dikit. Cedera. Oh, oke. Paling sering kalau aku ankle. Paling sering ankle, tapi cedera yang paling parah itu mata itu. Mata itu hampir buta apa gimana? Hampir deh kayaknya ya. Serius tuh, jadi lu pas kecolok nih? Untungnya pas kecolok dia bukan di bagian apa sih namanya retina. Yang hitam-hitam itu. Dia di putih-putihnya. Oh, jadi emang waktu itu matanya ketwist karena kecolok terus jadi robek. Karena robek itulah yang nggak bisa bikin lanjut. Aduh. Cuman waktu itu kayaknya yang bikin aku buta tuh karena ada trauma kali ya. Jadi pas dicolok itu kan pasti trauma kan matanya. Jadi pada saat itu nggak bisa lihat dan dia kan sempat blackout gitu. Sempat twist. Jadi ya udah. Ke dalam gitu jadi asik. Jangan dibayangin, gue aja udah nggak pernah bayangin lagi sekarang. Jadi dia pas lagi balik nggak langsung bisa lihat dong. Jadi kayak ya udahlah, sempet mikir selama perjalanan menuju surgery itu sempet mikir kayak ya udahlah, nasib lebih baik gue terima daripada lu kok nggak retire sih? Mas kejadian kan? itu sempet kepikiran nggak sih? Sempet kepikiran kayak kok gue retire aja misalnya nih sampai gitu. gue nggak bisa lihat lagi ya udah mau gimana lagi. Pertama harus nerima, kedua nerima nggak bisa main lagi. Ya udah akhirnya surgery. Pas udah selesai bisa lihat. Terus habis itu aku pikir tadinya recovery-nya sebentar. Ternyata lama nih. Berapa lama tuh? Kayak 3 bulan pertama itu nggak bisa ngapa-ngapain, skipping kayak kardio aja 15 menit. Nanti dia kan karena mata luka jadi dia suka keluar kayak cairan lengket gitu ya. Oh gitu ya, oke. Kan Kayak belek gitu, kayak belek. Iya kayak belek tapi cair. Oh iya, oke. Terus habis itu apalagi ngangkat beban, ngeden dikit aja kan sakit ya, matanya tuh kayak pop gitu kan. Ngangkat beban dikit jadi ya udah itu 3 bulan pertama. Terus habis itu 3 bulan selanjutnya mulai bisa latihan dikit-dikit. Setelah 6 bulan bisa ngapa-ngapain. Cuman ya masih nggak enak kalau kayak kegesek. Jadi kalau kena pukulan itu nggak enak. Jadi aku setelah 6 bulan aku cuman kayak nge-gym, terus latihan jujitsu masih oke, kayak gitu-gitu. Terus apa sih nggak buat lu nggak kapok gitu Yang bikin gua nggak kapok adalah awalnya tuh gini, jujur aja gue tuh sempet mikir kayak oke, gue retire. Ini gara-gara cedera ini mungkin gue harus retire. Tapi selama 3 tahun itu aku dipanggil terus fight.
dipanggil terus oke. karena jadi pas aku fight terakhir itu tuh lagi contender. Jadi pertandingannya siapa yang menang akan lawan championnya. Oke. Sedangkan aku menangnya di disqualification, aku menang tapi aku nggak bisa lanjut tanding karena cedera tadi kan. dan lama ya kan. Terus habis itu dipanggil terus title shot, title fight segala macam atau dipanggil sama orang lain juga. Sampai bulan Oktober kemarin masih dipanggil. Setahun tuh bisa 3 kali kayak dipanggil. Gila. Terus aku pikir kan, ini apa? Apa nih? Apa Pertanda pertanda apa gue nih? harus balik? Ini apa pertanda gue harus balik atau gimana? Jadi aku pikir kemarin kan lagi pandemi ya bulan Oktober. Lagi pandemi dan tim aku kebetulan lagi pada pindah ke Bali semua. Jadi aku juga bingung waktu itu latihannya di mana. Tapi emang aku punya satu tim ada di daerah Pluit. Daerah Pluit, oke. Emang agak jauh dari rumah, jadi aku nggak pernah ke sana. Terus sampai aku pikir gue mungkin harus ke sana. Terus gue tes nih, kalau misalnya gue bisa sparring, gue bisa dipukulin, artinya gue harus balik tanding lagi. Oh, maksudnya gimana bisa dipukulin? Sempet mikir kan tadi kan nggak berani nih nyoba dipukul karena terakhir dipukulin masih sempet, sakit. iya, sempet ada rasa Sebenarnya trauma kan gitu ya. Aku tanding sih mau aja, cuman aku nggak mau ngambil resiko kalau aku dipukul cedera, Iya. lagi. Aku nggak mau ambil resiko itu. Jadi aku pengen pergi ke tempat latihan itu sama teman aku. Sekarang ngetes nih. Ngetes nih, Mata gue kalau masih misalnya- bisa kan dipukul. Kalau misalnya kena damage gitu nggak apa-apa, berarti gue harus tanding lagi. Oh, oke. Terus nyampe sana kita Set. coba. Coba nih. Ternyata Ternyata nggak apa-apa. Oke, kita Oke. balik lagi. Aku langsung hubungin yang promotor itu. Oke, gue siap, tapi abis Lebaran. Karena gue butuh waktu untuk apa nih? ini Penyelesaian? nyesuaiin lagi. Oh, oke. Ya udah, jadi pas lah. Gila. Latihan lagi, dari nol lagi. Ngeri, Citra, sadis. Cit, lu kalau misalkan ketemu orang di jalan ada yang gitu, lu pernah gak sih? Nggak pernah sih. Hah? Nggak pernah sih. Kalau misalkan Biasanya ada di jalan gitu. kalau misalnya ada yang baru manggil, neng, Neng, mau neng, kemana? gitu. Gue ada yang kayak langsung, kenapa bang? Mau pulang, mau ikut gitu. Jadi udah nggak ada yang mau gangguin. Intinya itu aja, kalau ditanya jawab aja. Oh, oke. Kalau takut-takut tuh pasti seneng ya orang. Kalau takut-takut makin di. Enggak, kadang kan gini, orang kan terkecoh, Cit, sama penampilan lu, Cit. Misalkan penampilan lu kan masih terlihat ini kan, perempuan kan. Biasanya kan kalau masih kelihatan perempuan kan orang-orang masih suka ada yang godain aja gitu kan. Tapi nggak ada yang pernah ya? Enggak sih. Nggak ada yang pernah ya? Kadang kalau gue pulang malam gitu, kalau Langsung dulu lebih ada- JJ? Iya, dulu tuh gue punya strategi satu. Dulu gue suka naik sepeda kan, kemana-mana. Terus gue kalau pulang, gue malah pakai baju tuh seminim mungkin. Sengaja lu mau nyari. Itu makin nggak digangguin. Makin nggak digangguin ya? Nggak digangguin. Malahan. Oh, lu sempat Soalnya ada mungkin- ngerasa gitu ya? Iya, ada saatnya kayak Mau gitu. ngetes nih ya, iseng nih ya? Gue pakai celana pendek, pakai baju gini. Tank top gitu ya? Terus naik sepeda. Pakai topi gini kan sama ransel, udah makin nggak ada yang gangguin. Bagus lah, jadi begitu terus kalau pulang naik sepeda. Aduh, gue kira ada, seru juga tuh kalau ada tuh. Gila. Nah, nih Cit nih, sekarang kan gue pengen nanya juga, ini sekarang udah berapa persen ya persiapan lo buat menghadapi kompetisi Juni nanti? Sebenarnya aku udah siap 100% sekarang. 100% ya? Udah pada siap ya? Dari mental udah siap, Iya. fisik udah juga siap? Mental, fisik, teknik, semua aku merasa sudah siap. Tapi aku nggak mau buru-buru. Jadi kalau misalnya mereka panggil, oke bulan Juni, oke Juni. Berarti aku mikir, oh gue masih ada waktu 2 bulan lagi nih untuk persiapan lebih matang lagi. Kalau misalnya diundur bulan Juli, oh ya udah. Berarti gue masih punya kesempatan 1 bulan lagi buat lebih siap lagi. Oke, kita doakan teman-teman semuanya biar Citra nanti tampil maksimal dan juga jadi juara. Oke, thank you banget Cit atas waktunya. Jangan lupa juga untuk kepoin Instagramnya Citra di mana Cit? @inandiacitra. Ah, itu dia. Jika kalian suka video ini silahkan di like dan juga subscribe YouTube channel rapsid.com. Sampai jumpa di Rap Talk selanjutnya. Dadah teman-teman semuanya.